Tapi kalau masalahnya gini, belum mengerjakan sholat isya, sudah ikutan terawih, gimana hukumnya ini? Kalau masalah ini ulama sepakat, berarti waktunya sholat terawihnya belum masuk. Kayak gini, belum adzan isya sudah sholat isya dulu. Oh ya. Maka tidak dapat pahala sholat terawih, tapi hanya dapat pahala sholat sunat mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulaha tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Syamsul Muniroh bab sholat terawih. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga bab sholat terawih dan semua yang terkait dengan terawih. Semoga ilmu yang kita baca jadi ilmu yang manfaat barokah biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW jami'a aba ikhwan minal anbiya wal musallin jami'a ali kullin wa sahaba qarabah wa tabin wa tabit tabin misalnya jamil malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ruasail malaikatil arba'a radhiyallahu salatu wa salamu alil majmain jami' aimatil arba'atil mujtahidin wal qurra wal ufan fasilun ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin fiddin jamil hukal muhadithin jami' ulagan ajma'in wa jami' mu'alif hadal kitab wa jami'il awliya wal ulama wa syuhada al madhkur asma'um fi hadal kitab jami' walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'a baina ummatina masyaina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wasdiqaina qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum sya'ilil lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama kita baca kitab Fathul Mu'in yang disarai dengan I'anatut Thalibin. Waqtul witri kat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtul witri kat tarawih baina sholatil isya walau ba'dal maghrib fi jam'it taqdimi wa tulu'il fajri. Waktunya sholat witir, waktunya sholat witir sama seperti waktunya sholat tarawih, yaitu baina sholatil isya, di antara mengerjakan sholat isya, wa tulu'il fajri, sampai mulai dari selesai mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar sodik atau datangnya waktu subuh. Jadi kapan kita disyariatkan, kita disunatkan sholat witir dan sholat tarawih? Sesudah mengerjakan sholat isya sampai batas terakhirnya sampai terbitnya fajar sodik, sampai datangnya waktu sholat subuh. Itu berarti sudah habis waktunya. Jadi kalau melakukan sholat tarawih atau witir pas pagi itu kodoan bukan adaan. Bisa semisal malamnya tidak tarawih, paginya dikodoi, ya kodoan. Kodo uma fatamin mu'aqqatin naflan kana aula, itu malah sunat. Mengkodoi ibadah wajib yang diwaktui sama Allah, itu hukumnya juga wajib. Mengkodoi ibadah sunat yang diwaktui oleh Allah, itu juga sunat. Jadi gitu. Ibadah sunat yang kita tinggalkan, yang punya waktu,
ketika dilakukan di luar waktunya, maka itu namanya qadaan. Ibadah wajib yang kita tinggalkan dan kita kerjakan di luar waktunya karena waktunya sudah habis, maka ibadah wajib itu qadaan, bukan adaan gitu. Jadi perlu dicatat, digarisbawahi, waktu mengerjakan sholat witir dan waktu mengerjakan sholat tarawih mulai kapan? Mulai sesudah mengerjakan sholat isya sampai datangnya waktu sholat subuh atau terbitnya fajar shodiq. Walau ba'dal maghrib fi jam'i takdim, meskipun sesudah mengerjakan sholat isya-nya sesudah datangnya waktu maghrib di dalam jamak takdim. Ada orang menjamak takdim, kayak ada orang musafir perjalanan, di perjalanan dia menjamak takdim, memajukan isya ke waktunya maghrib. Jadi takdim, nama takdim memajukan waktunya sholat isya dimajukan ke waktunya sholat maghrib. Ada orang menjamak takdim, maghrib dijamak dengan isya, jadi isya-nya ditaruh di maghrib. Sesudah mengerjakan sholat isya baru dia tetap disunatkan, ada kesunatan sholat tarawih dan sholat witir meskipun belum adzan isya. Ngerti ya? Karena waktunya sholat witir dan sholat tarawih dianggap masuk ketika sudah mengerjakan sholat isya. Banyak orang ya datang terlalu ke musola ya, belum sholat isya langsung ikutan tarawih, ya salah kayak gitu namanya. Waktu sholat tarawihnya belum masuk, belum ada tuntutan. Jadi anjurannya gimana bagi orang yang sudah terlanjur imam musolanya atau imam masjidnya sudah terlanjur mengumandangkan sholat tarawih, kita belum sholat isya dulu, nanti sesudah sholat isya baru ikutan tarawih. Nah, kalau hitungannya ndak sempurna ya disempurnakan nanti sebagaimana pertemuan yang kemarin. Nah, pertemuan kemarin itu man ata bi ba'di tarawih utsiba alaihi thawabat tarawih. Orang yang mengerjakan sebagian sholat tarawih tidak sampai 20 rakaat, itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufatul Muhtad tetap diganjar kayak seperti pahala sholat tarawih. Meskipun wa in qasara al-iktisar alaih, meskipun ada maksud meringkas rakaat kurang dari 20 rakaat. Tapi di dalam Syarhul Bahjah dan kitab Fathul Jawad Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga didukung kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mayu khalifu dzalik, bertentangan dengan itu. Orang yang mengerjakan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat itu tidak dapat fadilah tarawih tapi dapat nafal mutlak. Tapi pendapat ini kemudian diarahkan oleh Syekh Ibnu Qasim, lakin hamal Ibnu Qasim mafil fadil jawab ala hiyazatil akmal. Beliau arahkan ke cara atau teori yang akmal, yang lebih sempurna. Orang yang kurang rakaat tarawihnya tetap sunat disempurnakan jadi 20. Tapi tetap dapat fadilah tarawih. Tadi ulama hilaf. Orang yang mengerjakan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, ada yang berpendapat tetap dapat fadilah atau pahala sholat tarawih, ada yang berpendapat mendapatkan pahala sholat sunat mutlak, nafal mutlak kalau kurang dari 20. Itu hilaf ulama. Tapi bagi untuk khurud minal hilaf, keluar dari hilafnya ulama ini, ya apa sekiranya sama-sama diikuti. Bagi orang yang sholat tarawihnya kurang, ketika yang lain sudah kelar sholat tarawihnya, maka bagi yang kurang tetap sunat menempel kekurangannya jadi 20. Itu aja guys. Jadi biar sama-sama diikuti. Tuh kalau belum mengerti, ini bahas orang sholat tarawih kurang dari 20 rakaat. Tapi kalau masalahnya gini, belum mengerjakan sholat isya, sudah ikutan tarawih, gimana hukumnya ini? Kalau masalah ini ulama sepakat, berarti waktunya sholat tarawihnya belum masuk. Kayak gini, belum adzan isya sudah sholat isya dulu. Oh ya. Maka tidak dapat pahala sholat tarawih, tapi hanya dapat pahala sholat sunat mutlak. Kayak gitu. Karena waktunya belum masuk. Lau kharajal waktu, kalau waktunya sholat tarawih atau waktunya sholat witir sudah habis, maksudnya sudah azan subuh, lam yajuz qada'u wa qoblal isya,
maka tetap tidak boleh diqodoi sebelum mengerjakan sholat isya. Karawatib al-ba'diyah, sama seperti sholat sunat ba'diyah. Sholat sunat ba'diyah, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, waktunya kapan masuk? Sesudah mengerjakan sholat fardunya. Sesudah mengerjakan sholat fardu zuhur ada kesunatan ba'diyah zuhur. Sesudah mengerjakan sholat fardu maghrib ada kesunatan ba'diyah maghrib. Sesudah mengerjakan sholat isya, fardu isya, ada ba'diyah isya. Kalau belum mengerjakan sholat fardunya, berarti waktunya sholat sunat ba'diyah belum masuk. Jadi sholat sunat qobliyah bisa diundur sesudah sholat fardunya, tapi kalau sholat sunat ba'diyah tidak bisa dimajukan sebelum sholat fardunya. Karena apa? Karena waktunya belum masuk. Jelas ya? Ini sering kita salah kaprah. Makanya lam yajuz qadha wa qoblal isya karawatib al-ba'diyah. Bagi orang yang waktu sholat terawihnya atau waktu sholat witirnya sudah keluar, itu tetap tidak boleh diqodoi sebelum mengerjakan sholat isya. Sama seperti hukumnya sholat sunat rawatib ba'diyah, khilafan lima rajjahu ba'dum. Walau bana butlanu isya'ihi, kalau sholat isyanya batal, ada orang belum terawih, belum witir, masih mengerjakan sholat isya, tadinya sholat isyanya batal, entah kentut atau gimana ya. Laubana butlanu isya'ihi, kalau sholat isyanya batal ba'da fi'lil witri, sesudah mengerjakan sholat witir, awit tarawih, atau sesudah terlanjur mengerjakan sholat tarawih, waqa'a naflan mutlaqon, maka sholat witirnya atau sholat tarawihnya tidak dapat pahala witir, tidak dapat pahala tarawih, tapi dapat pahala sholat sunat mutlak. Ngerti ya? Bagi orang, intinya kesimpulannya gini, ini ibaratnya kitab Fathul Mu'in, kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 428. Fathul Mu'in yang ngarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, I'anatut Thalibin hasyiahnya itu yang ngarang Syed Bakri bin Syed Muhammad Sato At-Timyati. Saya berguru ke Yainawi Abdul Jalil, Yainawi Abdul Jalil berguru ke Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, Sumatera. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani berguru kepada Syed Abu Bakar Sato, atau yang terkenal dengan sebutan Syed Bakri bin Syed Sato, Syekh Muhammad Sato At-Timyati Al-Misri, Mesir. Itu yang langsung nyambung ke pengarang kitabnya. Jelas sih. Jelas. Kalau sudah jelas ya diajarkan kepada orang-orang yang sering menjalankan atau ikutan sholat tarawih sebelum mengerjakan sholat isya. Dia tidak dapat pahala sholat tarawih, tapi dapat pahala sholat witir ketika sholat isyanya belum dikerjakan. Lebih jelasnya ini di kitab I'anah. Waktu, kalau tadi menggabung hukum sholat witir sama sholat tarawih. Sekarang khusus tarawih yang kita bahas dalam pembahasan kali ini. Waktu sholat tarawih yadkhul bi sholatil isya. Waktu sholat tarawih dianggap masuk dengan mengerjakan sholat isya. Wa yakhruju bi tulu'il fajri. Waktu sholat tarawih dianggap habis, dianggap keluar dengan keluarnya fajar shodiq atau datangnya waktu sholat subuh. Wa fi'luha awalal wakti, mengerjakan sholat tarawih di awal waktu afdhalu min fi'liha asna'ahu ba'dan naum, lebih utama mengerjakan sholat tarawih di awal waktu. Maksudnya awal waktu itu sesudah mengerjakan sholat isya, sesudah mengerjakan sholat ba'diyah isya. Ini namanya awal waktu. Mengerjakan sholat tarawih di awal waktu lebih utama atau lebih besar pahalanya daripada mengerjakan sholat tarawih di pertengahan waktu sesudah bangun tidur. Jadi
dengar adzan isya kayak Mas Hato tidur dulu, nanti terawihnya nanti gabung sama tahajud. Nah, itu. Jadi masih afdolan mengerjakan sholat terawih di awal waktu daripada di pertengahan waktu sesudah bangun tidur. Khilafan liman wahamau al-halimiyu, berbeda dengan pendapat yang didukung oleh ulama ahli hadis Imam Al-Halimi. Imam Halimi Abu Abdillah Al-Husain bin Hasan bin Muhammad bin Halim Al-Bukhar Al-Jurjani, faqihun syafi'un, seorang faqih madhab syafi'i, qadhin, beliau hakim, kana ra'isa ahlil hadis fima wara'an nahar, beliau termasuk pimpinan ulama ahli hadis. Ulida sanata 338 Hijriah, terlahir di tahun itu. Mingkutubi, di antara kitab karyanya Syekh Al-Halimi itu adalah kitab Al-Minhaj fi Syu'bil Iman, wafat di tahun 403 Hijriah. Beliau berpendapat berbeda dengan yang tadi. Kalau beliau berpendapat mengerjakan sholat tarawih di akhir malam atau di pertengahan malam sesudah bangun tidur itu lebih utama daripada di awal malam atau di awal waktu. Karena apa? Dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya rata-rata ulama hadis mengikuti yang ini. Jadi lebih utama sholat itu, sholat tarawih itu agak malaman dikit, bukan di awal waktu tapi di pertengahan malam. Dulu gitu. Mulai di awal waktu di era siapa? Di era Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai di awal waktu. Dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar Siddiq, fi sodril Islam, fi sodri khilafati Siddiq, itu mengerjakan sholat itu, sholat tarawihnya di pertengahan malam, jam 12 malam. Namanya Qiyamu Ramadan, ibadah tengah malam, bukan di awal malam. Tapi di era Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan sahabat laki-laki di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab, dan sahabat yang perempuan dikumpulkan di rumahnya Tamim, sahabat Tamim Ad-Dari. Itu dikerjakan di awal malam sesudah pelaksanaan sholat isya dan ba'diyah isya. Jadi intinya waktu sholat tarawih atau sholat witir kapan masuk? Sesudah mengerjakan sholat isya, bukan sesudah masuknya waktu sholat isya, bukan. Jangan sampai salah paham. Jadi sholat tarawih waktunya dianggap masuk dengan mengerjakan sholat isya. Oleh karena itu seperti bagaimana tadi, orang tadi sudah sholat isya, sesudah sholat isya dia terlanjur sholat tarawih atau sholat witir. Di pertengahan tarawih dia baru sadar, sarung yang saya pakai sholat isya tadi najis, lupa saya nak ganti. Laubana butelanu isya'ihi walau ba'da fi'li tarawih awil witri waqa'ana falan mutlaqon. Tadi saya sholat tarawih, sholat isya ya, pakai sarung najis. Dia ketika pertengahan tarawih dia baru sadar tadi pas sholat isya pakai sarung najis. Kan tadi waktunya sholat tarawih atau witir masuk sesudah mengerjakan sholat isya. Kalau ternyata sholat isyanya tadi ternyata batal, tidak sah, maka hukum sholat sunat yang dia kerjakan ini dihukumi sholat sunat mutlak, tidak dapat pahala sholat tarawih atau witir. Karena apa? Waktunya sholat tarawih witirnya belum masuk. Waktunya sholat tarawih witir masuk dengan mengerjakan sholat isya. Yadkhul bi sholatil isya. Wa bil busrul karim manasuhu qala amirah wa fi'luha ayat tarawih akibal isya awal waktu min bida'il kusala. Pendapat Imam Al-Halimi, yaitu dari golongan ahli hadis, diantaranya Imam Amirah dari madhab Syafi'i, di dalam kitab Busrul Karim disebutkan sebuah redaksi mengerjakan sholat isya, mengerjakan sholat tarawih sesudah mengerjakan sholat isya di awal waktunya, itu termasuk bid'ahnya para pemalas ibadah. Jadi kalau fuqaha itu rata-rata mengerjakan sholat tarawihnya itu di awal waktu. Tapi muhaddisin, ahli hadis itu mengerjakan sholat tarawihnya di pertengahan malam atau di sepertiga malam.
Jadi ulama ahli hadis berpendapat kalau ada orang mengerjakan sholat taraweh sesudah mengerjakan sholat isya di awal waktunya, itu termasuk bid'ahnya para pemalas ibadah. Wa fil imdad, di dalam kitab imdad, fikih al imdad juga disebutkan, wa waktuha al mukhtar yadkhul bi rub'il lail. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mengerjakan sholat taraweh yang afdal itu di awal waktu. Pendapat yang kedua, itu di pertengahan waktu. Pendapat yang ketiga, waktunya sholat taraweh yang terpilih adalah dengan masuknya 1/4 malam. Malam mulai maghrib sampai subuh itu namanya malam. Malam dibagi 4. Sesudah dapat 1/4 malam, 1/4, itu yang afdal pelaksanaan sholat taraweh itu adalah 1/4 malam. Ketika datang 1/4 malam, adzan maghrib jam berapa? Setengah 6 anggap ya. Setengah 6 apa jam 6? Setengah 6 anggaplah, globalnya gitu, setengah 6. Adzan subuh jam berapa? 4.20, anggap setengah 5 ya. Berarti setengah 6 sampai setengah 5 berapa jam? 12 jam. 12 jam bagi 4. 12 jam bagi 4 berapa? 12 bagi 4 berarti 3 jam ya. Jadi setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. Setengah 9 ini rubu'ul lail, 1/4 malam. Jadi menurut pendapat mukhtar terpilih, waktunya sholat tarawih al mukhtar, pendapat yang terpilih, yadkhul bi rubu'il lail, masuknya 1/4 malam. Sama seperti sholat duha. Sholat duha itu yang afdal adalah rubu'un nahar yang afdal. Sebagaimana dulu pas bahas sholat duha, kita sudah di pos apa belum pembahasan sholat duha, sholat isyraq itu? Sudah ya. Sholat duha yang bagus itu 1/4 siang. Kalau irtifa'u syamsi qadri rumhin, terangkatnya sinar matahari kira-kira 1 tombak atau 20 menit sesudah tulu usyamsi, terbitnya matahari, itu masuknya waktu sholat isyraq sekaligus waktunya sholat duha. Tapi di awal irtifa'u syamsi yang afdal mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat. Nanti baru kalau sudah dapat 1/4 siang itu ada kesunatan sholat duha. Yang afdal waktunya rubu'un nahar. Sebagaimana sholat taraweh yang afdal adalah rubu'ul lail, jam setengah 9 hasilnya. Bukan terburu-buru dah. Jadi ada 3 pendapat ulama kapan pelaksanaan waktu sholat tarawih itu yang utama. Ada yang berpendapat di awal waktu sesudah mengerjakan sholat isya. Ada yang berpendapat athna al wakti, pertengahan waktu, yaitu di jam 12 malam, di nisful lail. Pendapat yang ketiga berpendapat rubu'ul lail di 1/4 malam, yaitu jam setengah 9. Tak ikut yang mana yang jelas, semua ulama itu rata-rata wali-walinya Allah. Yang jelas saya hanya membacakan, mau ikut yang mana terserah, nggak usah saling menyalahkan. Yang penting kita sholat tarawih. Yang nggak benar itu orang yang nggak tarawih. Kadang ya gara-gara hitungan rakaat sudah berantem. Kamu 11 sama witirnya, kamu 13 sama witirnya, mending saya 23 sama witirnya. Menang-menangnya tidak benar itu yang tidak tarawih sama sekali. Kalau tarawih meskipun ya 2 rakaat ya, ikut pendapat yang memperbolehkan. Man ata bi ba'di tarawih usiba alaih thawabat tarawih. Pendapatnya Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau pendapat Imam Muhammad Romli, tidak dapat pahala tarawih, tapi dapat pahala sholat sunat mutlak bagi yang mengerjakan tarawih kurang dari 20 rakaat. Oleh karena itu Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Madinah dalam kitabnya Takrirurus Syadidah fil Qismil Ibadah menyebutkan, ini saya baca kitab fikih mazhab Syafi'i, baru nemu ada redaksi aqallut tarawih, paling sedikitnya tarawih adalah
rakaatani, 2 rakaat. Itu adalah kitab Taqriratus Sadidah karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau merujuk kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami murah. Orang yang sholat tarawihnya kurang dari 20 rakaat ya tetap dapat pahala tarawih. Ini diikuti oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Taqriratus Sadidahnya. Fil Qismil Ibadah. Taqriratus Sadidah itu ada 2. Ada Qismil Ibadah, pembahasan tentang ibadah. Ada yang Qismil Muamalah, pembahasan ahli waris, transaksi. Ya, itu. Nah, kayak ini kitab Syamsul Muniro ini ada 4 juz. Ada yang membahas tentang ibadah. Ini karya Habib Ali bin Hasan Baharun Dalwah. Ada yang membahas tentang ibadah. Ada yang membahas tentang muamalah, transaksi. Kayak gitu. Ada yang membahas tentang bab nikah saja, 1 juz. Saya punya 4 jilid ya semuanya. Ini jilid ke berapa? Juz ke 1 ini yang kita bacain. Kitab Asy-Syamsul Munirah, matahari yang menerangi. Karena santri itu ibaratkan matahari. Asyan kan matahari. Tri itu 3 prinsip agama samawi. Jadi santri. Jadi santri harus bisa menyinari masyarakat dengan cahaya ilmunya. Dengan 3 prinsipnya, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. 3I. Qala Sayyidi Abdullah bin Alwi Al-Haddad fin Nasaih. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, juga dikutip pendapatnya oleh kitab Fathul Alam juz 2 halaman 25, wal yahdhar minat takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahalah fi sholatit tarawih. Takutlah kalian dari mempercepat sholat tarawih yang berlebih-lebihan. Sistem kilat, pelaksanaannya kilat. Takhfifil mufrid ini ya, sholat tarawihnya ngebut, patas ya, yang dibiasakan oleh sebagian besar para orang-orang bodoh tentang tarawih. Hatta rubbama yaqauna bisababi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat. Bahkan terkadang di antara mereka yang cepat-cepatan sholat tarawih itu terjerumus di dalam merusak kewajiban-kewajiban sholat. Rukunnya sholat tidak terpenuhi, itu makninanya tidak terpenuhi, bacaan fatihahnya tidak dibaca ya, bacaan tahiyat akhirnya tidak dibaca, waktunya salam ikutan salam, tidak tumaknina sama sekali. Mithli tarkit tumaknina fir ruku' was sujud, seperti meninggalkan tumakninanya ruku' dan sujud. Wa tarki qiraatil Fatihah, dan tidak membaca surat Fatihah alal wajhil ladzi la budda minhu, yang seharusnya dibaca, karena surat Fatihah adalah rukun qaulinya salat. Bisa babil ajalah, dengan sebab terburu-buru pingin cepat selesai. Fayasiru ahadum indallah la huwa, sehingga salah satu di antara yang tarawih kilat itu di hadapan Allah mereka tidak sama seperti la huwa sholat, sama seperti orang yang tidak sholat. Fafaza bisawab, sama seperti dia tidak beruntung mendapatkan pahalanya sama seperti orang mengerjakan sholat. Wala huwa tarokah fa'tarofa bitaksir wasalima minal ijab. Demikian pula dia tidak bisa dikategorikan orang yang meninggalkan sholat karena dia mengerjakan sholat. Dia dikatakan sebagai orang sholat, beruntung dapat pahala, ya tidak bisa. Dia dikatakan orang yang meninggalkan sholat terus mengakui kecerobohannya dan selamat dari kegumunan atau selamat dari kekaguman. Bangga, sholat tarawihku cepat selesai. Jadi orang yang sholat tarawihnya kebut-kebutan, itu tidak bisa, katanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak bisa dikatakan orang sholat karena dia ngebut, dan dia juga tidak bisa dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Nah gitu. At-takhfiful mufrid itu di dalam kitab Nasaihudiniyah. At-takhfiful mufrid fi sholati tarawih minal bid'il fasyiyah.
kebut-kebutan sholat tarawih termasuk bid'ah yang tercela, yang sudah tersebar di masyarakat, dijahilil a'immah wa takasulihim, karena bodohnya para imam dan malasnya para imam. Wa muqtadha ibarati tuhfah, tuntutan redaksi kitab Tuhfatul Muhtad karya Ibnu Hajar Al-Haytami, annal infirad fi hadhil halah afdhalu minal jamaah. Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtadnya, annal infirad fi hadhil halah afdhalu minal jamaah. Melakukan sholat tarawih sendiri tidak berjamaah itu lebih sangat utama daripada ikutan jamaah tapi kebut-kebutan. Karena kalau ngebutnya tidak sampai meninggalkan tumak nina sujud, tidak sampai meninggalkan tumak ninanya ruku, tidak sampai meninggalkan bacaan Fatihah sesuai yang telah diwajibkan, maka tidak masalah. Karena sholat itu sunatnya kan takhfif. Idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Ketika kalian ngimami jadi imam, maka entengkan sholatmu, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Fa inna fihim as-shaghir wal kabir wad dhaif wadal haja. Karena di antara makmum ada anak kecil. Kalau sholatnya terlalu lama, kasihan ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil, anaknya rewel nangis bikin nyusu, sholat imamnya kelamaan. Di antara makmum juga ada orang yang kabir, orang dewasa, orang tua, renta, yang mereka tidak bisa terlalu cepat sholatnya karena punya kolesterol, punya rematik, punya stroke. Dan ada orang lemah, orang yang sakit, dan orang yang punya hajat kayak kebelet pipis, kebelet ngenge, atau perutnya lapar dan lain sebagainya. Kayak gitu. Suruh entengkan. Dulu gara-gara sabda ini, gara-gara sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ngimami sholat kelamaan, akhirnya ada yang matur ke Rasulullah SAW, makanya didawuh gitu, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, wa fi riwayatin idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Kalau kamu ngimami sholat, entengkan sholatmu, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kalem, sedang-sedang. Lihat makmummu, jangan lihat dirimu. Sama seperti kalau orang supir bis ya, supir bis itu kalau terlalu ngebut ya penumpangnya mabuk semua. Kalau terlalu kalem, mobil-mobil yang berada di belakang bis, kendaraan-kendaraan yang berada di belakang bis akan macet, ngantri, karena bisnya kalem. Jadi orang sholat atau ngimami sholat yang bagus itu ya kayak supir bis, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kalem, sedang-sedang aja. Yang penting penumpang enak dan tidak mengganggu kendaraan-kendaraan yang lain. Orang sholat ya kayak gitu. Imami sholat tarawih ya kayak gitu, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ini. Kalau imamnya kecepatan sampai banyak meninggalkan sholat tarawih dikerjakan hanya 10 menit. Makmumnya belum sempat baca Fatihah, imamnya sudah Allahu Akbar ruku, baru berdiri di rakaat kedua, belum baca bismillah, Allahu Akbar ruku. Nah, ini ibu-ibu yang gemuk-gemuk itu ya kan berdirinya lama di rakaat kedua. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami menulis dalam kitab Tuhfatul Muhtad ini ya 5 jilid. Ini Tuhfatul Muhtad ini disarai, dihasyiai oleh Imam Syarwani, hasyiat kemudian disebut Hasyiatus Syarwani, jadi 10 jilid. Yang asalnya 5 juz menjadi 10 juz. Tuhfatul Muhtad ini syarahnya kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Cuma sekian tebalnya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi itu merangkum kitab syarahnya Imam Rafi'i yang berjudul Kitab Fathul Aziz atau Kitab Al-Aziz, 10 juzan. Fathul Aziz ini atau Al-Aziz karena dulu namanya Al-Aziz,
karena beliau Imam Rafi'i ini sungkan atau takut suladab kepada Al-Quran, karena nama lainnya Mushaf Al-Quran itu adalah Al-Aziz. Kitab suci Al-Quran punya nama lain atau sinonim kata Al-Aziz. Jadi yang namanya kitab fikih beliau berjudul Al-Aziz ditambahi Fathul Aziz. Kitab Fathul Aziz ini itu merupakan Syarhul Kabir, kitab syarah besar mensyarahi kitabnya Imam Ghazali yang berjudul kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz merangkum kitab Al-Wasid, Al-Wasid merangkum kitab Al-Basid. Ketika kitab ini karya Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Basid merangkum kitab karyanya Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, Muhammad Abdul Malik Al-Juwaini. Nama kitabnya besar ya, ada berapa jilid itu. Nihayatul Matlab fi Diryatil Madhab, di bawah orang satu nggak bisa ya. Nihayatul Matlab fi Diryatil Madhab, ini kitab syarahnya Imam Haramain. Nihayatul Matlab fi Diryatil Madhab ini menggabung 4 kitab. Yang pertama kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul kitab Al-Ummu, kitab yang judulnya ibu, karena beliau tahu kitabnya akan melahirkan kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Namanya ibu melahirkan anak. Al-Ummu, kemudian kitab Al-Imla karya Imam Syafi'i juga. Ada kitab itu Al-Imla, ada kitab itu Al-Imdad. Beda Al-Imla. Terus yang ketiga kitab Mukhtasornya Imam Muzani, yang keempat kitab Mukhtasornya Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti sama Imam Al-Muzani murid kesayangan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. 4 kitab ini digabung jadi satu, jadilah kitab Nihayatul Matlab fi Diryatil Madhab. Sampai ke kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang berjudul Tuhfatul Muhtad barusan. Jadi kondisi terawih yang terlalu cepat, imamnya kebut-kebutan, cepat-cepatan selesai, lebih penting sholat sendiri daripada ikut imam seperti itu. Anal infirad fi hadhil hala afdhalu minal jamaah. Sholat terawih sendiri dalam kondisi demikian, cari musola yang sedang-sedang tidak nemu. Semua musola di sekitar kita cepat semua, kebut-kebutan. Mending sholat sendiri di rumah. In alimal ma'lumum au dhanna annal imama la yutimmu ba'dul arkan lam yasihul iktida'u bihi aslan. Kapan sholat sendiri di rumah itu lebih utama? Apabila si makmum sadar dan mengetahui dan yakin bahwa imamnya tidak pernah menyempurnakan sebagian rukun sholat, bahwa imamnya tidak pernah tumakninah, bahwa imamnya tidak pernah sempurna baca Fatihah. Keman kacang. Ada di YouTube kan banyak. Kalau memang makmumnya sadar bahwanya imamnya melakukan demikian, tidak pernah menyempurnakan sebagian rukun-rukunnya sholat, lam yasihal iktida'u bihi aslan, maka si makmum tidak sah bermakmum kepada imam seperti itu. Wa yajuzul faslu, titik pembahasannya. Wa yajuzul faslu baina rakaati tarawih awil witri binaflin akhar. Boleh hukumnya memisah sholat tarawih atau sholat witir, dipisah dengan sholat sunat yang lain. Sholat sunat tahajud atau sholat sunat hajat, nah apa-apa, dipisah. Idlam la yang qoti illa amma qablahu. Karena sholat tarawih atau sholat witir tidak dianggap terputus kecuali dari sebelumnya. Lakinnau khilaful afdal, tapi cara ini menyalahi yang lebih utama. Fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 99. Terakhir saya baca kitabnya Syekh Ibnu Ziyad halaman 154. Lam yusyarih ahadun minal ashab bistihbabis sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih. Ini yang terakhir ya. Tidak ada satupun dari ashabus Syafi'i, tidak ada satupun dari santri-santrinya Imam Syafi'i yang menjelaskan, yang menerangkan dengan jelas kesunatan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di antara salam-salamnya tarawih. Biasanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, semuanya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, as-sholatu jami'ah. Kalau as-sholatu jami'ah ada,
Tapi kalau sholat kepada Nabi, tidak ada satupun ashabu Syafi'i yang mensunatkan baca sholawat yang memisah di antara salam-salamnya tarawih. Lam yusorrih ahadun minal ashab bistihbabis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih. Tidak ada satupun ashabu Syafi'i yang mensunatkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memisah antara salam-salamnya tarawih. Kalau baca as-sholatus jami'ah ada. Kalau sholawat ini tidak ada. Tapi ini perlu dicatat, belum saya lanjutkan. Lakin tetapi alladzi yufhamu min umumi kalamihim, pendapat yang dipaham dari umumnya kalamnya ulama, annau yustahabbu iftitahud doa wa khutmuhu bis salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Annau yustahabbu doa akiba kulli sholatin. Tapi yang dipaham dari umumnya kalam ulama bahwasanya annau yustahabbu doa akiba kulli sholatin, disunatkan membaca doa di setiap selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Di setiap selesai mengerjakan sholat fardu atau sholat sunat, itu ada kesunatan berdoa kepada Allah. Di antara doa adalah membaca sholawat, karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini doa untuk siapa? Yang pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, haturkanlah tambahan rahmat ta'zimmu, kasih sayangmu, penghormatanmu untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Wa ala ali sayyidina Muhammad, dan untuk seluruh ali sayyidina Muhammad, untuk seluruh atba'u Muhammad, untuk seluruh pengikut atau umat Nabi Muhammad SAW. Di setiap selesai mengerjakan sholat ada kesunatan berdoa kepada Allah. Di antara isinya doa adalah, di antara lafaz yang mengandung unsur doa adalah membaca sholawat. Ngerti ya? Aslinya sholawat tidak disunatkan. Yang disunatkan itu membaca as-sholatu jami'ah. Tapi kenapa orang NU sebelum baca as-sholatu jami'ah baca sholawat? Ada sholawatnya. Karena sesudah selesai sholat itu ada kesunatan baca doa. Di antara doa adalah baca sholawat. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad as-sholatu jami'ah, kan gitu. Wal murad akibat taslim, yaitu sesudah salam dari setiap sholat sunat ataupun sholat fardu ada kesunatan doa. Waqad sarrahu, dan sungguh ulama menjelaskan, ulama fikih menjelaskan bi annau yustahabbu iftitahud doa wa khutmuhu bis sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi. Dan juga ulama menjelaskan kesunatan memulai doa dan mengakhiri doa. Sunat dimulai dan sunat diakhiri dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Ali Sayyidina Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad. Kalau saya lebih memilih Ali, saya artikan pengikut Nabi Muhammad, bukan keluarga. Makanya sholawat Ibrahim tidak ada wasahbihi. Kita kalau tahiyat baca sholawat Ibrahim ada wasahbi Sayyidina Muhammad nggak? Nggak ada kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Ayo berikanlah sholawat keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk seluruh pengikutnya. Keberkahan sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk pengikutnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau Ali Sayyidina Muhammad, Ali Sayyidina Ibrahim diartikan ummatu Sayyidina Muhammad, atba'u Sayyidina Muhammad, maka semua umat masuk. Umat yang sahabatnya yang maupun yang bukan sahabat, umat yang kerabatnya maupun yang bukan, umat yang keluarganya maupun yang bukan, umat yang anak cucunya maupun yang bukan, itu masuk dalam doa Ali Sayyidina Muhammad. Ini pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya kalau maknai sholawat gitu, Allahumma do Allah sholli mandar muki nambahkan rahmat takdim panjenengan ala Sayyidina Muhammad yang atasi Gusti kita Nabi Muhammad wa ala alihi lan yang atasi piro-piro umat Nabi Muhammad
wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad. Jadi sahbihi lafadz khusus, ali lafadz umum. Mengatafkan lafadz khusus kepada lafadz umum. Ini boleh. Contohnya di Al-Qur'an, hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholawati. Sholawati 5 sholat fardu. Was sholatil wusta, di antara sholat fardu, 1 sholat fardu ada yang dijuluki sholat wusta, sholat yang utama, tapi dirahasiakan sama Allah. Ini mengatafkan lafadz khusus sholatil wusta kepada lafadz umum yang berbuah as-sholawat. Boleh di Al-Quran begini, boleh. Itu enak gitu. Kalau saya lebih milih gitu. Biar apa? Seluruh umat Nabi dapat doa sholawat. Jadi semua orang doa itu sunatnya gini, diawali hamdalah dan sholawat, baru doa, sesudah doa ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Itu menjadi faktor penyebab mustajabnya doa. Fastihbabu sholat hina idin min haidil haisiyah. Kesunatan baca sholawat menjadi pembuka doa dan penutup doa. Itu dari sisi ini sangat disunatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita, keyakinan-keyakinan kita selama ini mulai terjawab masalahnya. Kadang orang amati atau orang Wahabi mengkritisi orang NU, ngapain orang sholat tarawih dipisah, sholawat itu ngapain? Cukup sholat jami, ada hadisnya. Orang NU itu ya memahami hadis ya bukan hanya mentah, tapi dimasak dulu. Ibaratkan nasi ya, nasinya yang dimakan bukan berasnya. Masa ada orang makan beras ya? Tidak ada kan, yang ada makan nasi. Jadi dimasak dulu. Kalau ulama NU mazhab Syafi'i itu dimasak dulu, baru setelah matang jadi nasi dimakan. Membaca hadis, membaca Al-Quran pun ya dimasak dulu. Dibandingkan antara satu hadis ini dengan hadis yang lain, antara ayat ini dengan ayat lain, jadilah kitab fikih. Amin. Nah, bermanfaat ya, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditutup dengan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.